Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Pramandiati Asidika dengan NIM 3312013.094. Di sini saya akan menjawab ketujuh soal ujian akhir semester mata kuliah perekonomian Indonesia. Yang pertama, sejarah perekonomian Indonesia dari awal sampai sekarang ketika terjadinya inflasi. Pada pimpinan Presiden Soekarno, Indonesia mengalami 3 fase perekonomian, yaitu penataan ekonomi pasca kemerdekaan, memperkuat pilar ekonomi, dan krisis yang mengakibatkan inflasi. Beberapa kebijakan yang diterapkan Presiden Soekarno untuk menghadapi inflasi saat itu ialah: pertama, menurunkan nilai tukar dolar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dari 11,4 rupiah menjadi 45 dolar Amerika Serikat. Kedua, membekukan 90% giro dan deposito di atas Rp25.000. Ketiga, redenominasi atau menurunkan nilai mata uang dan mengeluarkan uang baru dari Rp1.000 menjadi Rp1. Keempat, sundering atau menurunkan nilai uang kertas dari Rp500 menjadi Rp50 dan Rp1.000 menjadi Rp100. Dan yang kedua, pada Presiden Soeharto. Presiden Soeharto mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Lewat undang-undang ini, Indonesia membuka diri bagi investor asing untuk menanam modal mereka di Indonesia. Hingga pada tahun 1997, pertumbuhan ekonomi Indonesia terus bergerak ke arah positif, stabil di kisaran 6% hingga 7%. Tetapi saat terjadinya gejolak pada tahun 1998, struktur ekonomi Indonesia sudah mulai melemah, tidak sanggup menopang perekonomian nasional. Lalu ketika Pak Habibie naik ke kekuasaan sebagai presiden, ia berhasil memulihkan kembali kondisi perekonomian Indonesia yang tadinya minus 13,3% menjadi 0,79% pada tahun 1999. Nilai kurs rupiah juga menguat dari yang sebelumnya 16.650 per dolar menjadi 7.000 per dolar pada November tahun 1998. Lalu pada era Gus Dur meneruskan perjuangan Pak Habibie yang berusaha mendongkrak kembali perekonomian Indonesia pada krisis 1998. Gus Dur pun berhasil meningkatkan kembali perekonomian Indonesia yang mencapai 4,92% pada tahun 2000. Lalu pada tahun 2001, pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai kembali menurun menjadi 3,64%. Inflasi terjadi pada 2001 yakni sebesar 1,62%. Dalam pemerintahan Ibu Megawati, Indonesia sempat mengalami beberapa kali inflasi. Pada Oktober 2003, inflasi terbesar 0,55%. Dari 43 kota, ada 39 kota yang mengalami inflasi, sedangkan 4 kota lainnya mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Padang, yakni sebesar 1,82%. Adapun inflasi terendah terjadi di Bengkulu, yakni sebesar 0,02%. Lalu dilanjutkan dengan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, inflasi yang terjadi di Indonesia sekitar 2%. Hal ini juga didukung dengan kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung stabil meskipun sempat menurun. Di awal pemerintahan SBY pada tahun 2005, pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah mencapai 5,69%, bahkan pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai di atas 6%. Namun pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi melambat ke angka 4,63%. Lalu di era Pak Presiden Jokowi sampai sekarang ini, kondisi ekonomi sempat melemah menjadi 4,88%. Lalu pada tahun 2017 setelah 3 tahun menjabat, Indonesia mengalami inflasi sebesar 3,61%. Ini tercatat sebagai inflasi tertinggi pada masa Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Pak Yusuf Kala saat itu. Lalu kemudian menurut data terakhir Juli 2022, inflasi Indonesia mengalami peningkatan, yakni 4,94%. Lalu
Di soal nomor 2, pengertian jenis dan sistem perekonomian Indonesia. Sistem ekonomi adalah susunan unsur-unsur ekonomi yang saling berhubungan dan bekerja untuk memecahkan masalah ekonomi serta mencapai tujuan tertentu. Adapun sistem jenis dan sistem perekonomian Indonesia yaitu 1. Sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang sederhana. Cara penyelesaiannya didasari oleh kebiasaan, tradisi, adat istiadat secara turun-temurun. Lalu kedua, sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal atau pasar merupakan sistem ekonomi yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menjalankan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Lalu ketiga, sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando ini kebalikan dari sistem ekonomi liberal. Pemerintah menguasai sumber daya alam dan modal untuk menggerakkan roda perekonomiannya di suatu negara. Tujuan sistem ekonomi adalah memenuhi kebutuhan bersama. Keempat, sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi yang digunakan di Indonesia berdasarkan artinya produksi dikerjakan oleh masyarakat dan untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota masyarakat. Lalu yang ketiga, pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dibandingkan dengan salah satu negara maju pada tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan 3 2022 sebesar 5,72%. Bahkan, realisasi pendapatan negara pada APBN 2022 kinerjanya telah melampaui target Perpres 98 tahun 2022. Hingga 14 Desember 2022, pendapatan negara tercapai terbesar 2.479,9 triliun atau 109,4% dari pagu. Indonesia berada di posisi ke-7 menyalip Brasil, Inggris, dan Prancis. Keempat, pertumbuhan ekonomi antara Indonesia, Amerika, Jepang, dan Jerman. Perekonomian Indonesia saat ini cenderung lebih kuat dibanding banyak negara di dunia, termasuk Amerika Serikat, yang terjebak dalam lubang resesi. Hal ini ditunjukkan dengan angka pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2022 yang bisa mencapai 5,44% secara tahunan. Pada kuartal 2 2022, ekonomi Jepang diperkirakan tumbuh 1,3% berdasarkan survei. Pemulihan diakibatkan pencabutan pembatasan Covid pada 21 Maret. Meskipun terjadi perlambatan ekonomi di Jepang, perdagangan antara Indonesia dan Jepang tetap melonjak. Jepang merupakan negara nomor 3 tujuan ekspor terbesar Indonesia dengan kontribusi 8,6% dari total ekspor dan 8,81% dari total impor. Lalu Indonesia dan Jerman terus meningkatkan kerjasama di sektor industri. Saat ini terdapat sekitar 250 perusahaan multinasional Jerman yang melakukan bisnis di Indonesia. Memasuki soal kelima, saran untuk Indonesia dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, menurut pendapat saya adalah hal yang dilakukan pemerintah adalah meningkatkan lapangan kerja di Indonesia agar terjadinya kesejahteraan bagi bersama. Lalu melihat kembali kepada pelaku-pelaku usaha UMKM di Indonesia seperti mempermudah dalam pinjaman modal agar dapat meningkatkan potensi masyarakat untuk menjadi lebih kreatif dalam mengembangkan usahanya. Keenam, tentang perdagangan luar negeri, neraca pembayaran, arus modal, dan utang luar negeri. Perdagangan internasional atau perdagangan luar negeri bisa dibilang aktivitas ekonomi yang melibatkan pihak di negara lain, mulai dari negara antar negara sampai perusahaan multinasional, serta terdiri dari kegiatan ekspor dan impor. Lalu neraca pembayaran, yaitu transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu yang meliputi pembelian serta penjualan barang dan juga jasa. Lalu arus modal, besarnya arus modal masuk ke Indonesia sebagai akibat pertumbuhan perekonomian yang tetap terjaga dalam beberapa tahun terakhir harus dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan proyek-proyek jangka panjang. Mengelola arus modal
ke dalam kawasan merupakan sebuah tantangan yang sulit yang dihadapi negara-negara emerging market seperti Indonesia, karena dapat membawa berbagai risiko potensial terhadap stabilitas keuangan. Lalu, utang luar negeri. Utang luar negeri adalah pinjaman luar negeri sebagian dari total uang suatu negara yang diperoleh dari para kreditor di luar negara tersebut. Dalam jangka pendek, utang luar negeri sangat membantu pemerintah, terutama dalam menutup defisit anggaran pendapatan dan belanja negara akibat pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang cukup besar. Lalu di soal terakhir tentang pengelolaan sumber daya alam di Indonesia sampai saat ini. Sumber daya alam adalah nilai kekayaan yang terdapat di alam untuk memenuhi kehidupan manusia. Lalu untuk pemanfaatan sumber daya yang adanya reklamasi, peningkatan lahan garapan, peningkatan persediaan lapangan, lalu pengembangan transportasi. Nyatanya prinsip pembangunan ini menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah peningkatan produk nasional atau produk nasional bruto atau PNB, lalu fasilitas transportasi dan komunikasi, pembangunan jalan tol, bandar dan lain-lain. Ketiga, konsumsi energi, pembangunan memerlukan banyak energi, masuk energi listrik yang dihasilkan bahan bakar fosil dan batu bara. Tenaga kerja di sektor industri, peningkatan pembangunan dari segi tenaga kerja, indikator sosial berkaitan dengan kualitas kehidupan manusia. Lalu dampak negatifnya adalah deforestation atau penggundulan hutan yang disebabkan pembangunan pemukiman, perluasan lahan pertanian. Kedua, penggersangan lahan disebabkan proses alamiah, kegiatan pertanian yang terus menerus, jumlah hewan ternak yang meningkat. Lalu pencemaran yang disebabkan sampah, pupuk kimia, pembakaran bahan bakar fosil dan juga berbagai limbah. Lalu ada pemanasan global yang disebabkan oleh efek rumah kaca yang menjebak panas yang terjaga di bumi, yang menyebabkan temperatur bumi semakin meningkat. Memasuki soal kelima, saran untuk Indonesia dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, menurut pendapat saya adalah hal yang dilakukan pemerintah adalah meningkatkan lapangan kerja di Indonesia agar terjadinya kesejahteraan bagi bersama. Lalu melihat kembali kepada pelaku-pelaku usaha UMKM di Indonesia seperti mempermudah dalam pinjaman modal agar dapat meningkatkan potensi masyarakat untuk menjadi lebih kreatif dalam mengembangkan usahanya.